Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, dan ini juga ada request beberapa dari teman-teman, tapi nggak semuanya bisa kita bahas, hanya beberapa aja. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ICBP, dan untuk saham ICBP hari ini naik 1,06% ke level 9.525. Kalau secara teknikal supportnya di sini ya, di 9.300 ya, ini area support ICBP 9.300, dan resistennya ada di 9.850. Jadi untuk ICBP kalau besok masih langsung dibuka hijau, target kenaikannya mungkin sampai ke area sini 9.850 ya. Pastikan aja untuk ICBP nggak jebol 9.300 ya, supaya bisa ke 9.850. Kalau kita cek transaksi ICBP untuk hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan, yang net sell sama net buy ini hampir balance ya, tapi CC distribusi cukup banyak hari ini. Jadi untuk CC ini distribusi ya, karena valuasinya 47,5 M dan net sell 46,3 ya. Jadi CC ini jualan di ICBP. Selain CC ada YP, YU, PD yang jualan ya, dan yang nampung ada BP, AK, CS, DR, KZ ya, dan mereka ini asing. Jadi asingnya yang nampung, lokalnya yang jualan ya. Asingnya masuk ini AK, BP, CS, ZBR, BK. Lumayan banyak hari ini asing masuk di ICBP, dan yang jualan itu CC, YP versi lokal. Oke, untuk ICBP hari ini lokalnya jualan, yang nampung asing, jadi ya cukup bagus ya. Untuk trennya juga masih cenderung bullish, walaupun hari ini banyak juga yang distribusi ya, si CC. Yang jadi market maker hari ini CC, BBAK, CC-nya net sell, BBAK net buy ya. Kemungkinan sih untuk besok akan konsolidasi ya, mungkin kalau nggak konsolidasi malah masih bisa naik lagi untuk ICBP, tapi kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu. Kita lihat aja besok, karena hari ini ada yang distribusi ya di ICBP, cuman nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk ICBP. Perhatikan saya level ini, kalau sampai turun ke area ini itu malah kesempatan buat masuk ya. Oke, itu untuk ICBP. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya, masih konsolidasi di bawah resisten ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham Antam, kemarin didistribusi ya untuk saham Antam kemarin, dan untuk hari ini tanggal 25 juga masih didistribusi, jadi mending wait and see aja dulu. Hari ini yang jualan CC net sell 34,7 M, dan CC-nya ini CC lokal ya. Jadi untuk CC lokal kayaknya butuh duit, tadi jualan di ICBP, hari ini jualan di Antam ya. Tadi jualan ICBP sekarang, dan jualan di Antam untuk hari ini. Selain CC ada IN, AK, YB yang keluar dari saham Antam, dan yang masuk ada YP, YU, XI ya, ada retail juga yang masuk di saham ICBP. Di saham Antam, sorry. Yang masuk di saham Antam hari ini ada YP, YU, XI ya. Yang jadi market maker hari ini di saham Antam ada CC, YP, CC-nya net sell 43, cukup banyak. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk buat saham Antam ya. Kalau turun terus, target penurunannya sampai ke harga berapa? Bisa ke area sini, 1690 untuk saham Antam. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke area sini ya, tapi kalau lihat hari ini distribusi, mending besok wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk atau buat average down ya. Oke, itu untuk saham Antam. Skenario-nya sih untuk besok mungkin masih bisa turun lagi. Selanjutnya kita cek, tapi tetap disclaimer ya, ini cuma perkiraan aja. Selanjutnya kita cek saham Siko. Siko hari ini masih ARB. Ya, jadi untuk Siko hari ini diangkat naik ya, sesuai prediksi kita kemarin. Hari ini Siko diangkat naik, open di harga ARB diangkat naik, kemudian turun lagi ya, karena antara MG dan SQ kalau nggak salah itu kayaknya kerjasama di saham Siko ini. Kemarin kan yang nampung BQ atau SQ ya. Coba kita cek hari ini di market maker siapa. Untuk Siko hari ini
tanggal 25 Oktober yang jadi market maker BQ ya. Jadi kemungkinan tadi yang naikin itu si BQ. BQ tapi masih naik by 3M ya. 3M average di 261. Floating loss. Cuman kalau diperhatikan untuk BQ hari ini scalpingan ya di saham SIKO karena valuasinya cukup besar 56,8 M dan net buy 3M ya. Jadi masih nyangkut di atas untuk SIKO-nya. MG-nya masih jualan terus, MG net sell 4,6 M selain MG BKKK net sell ya. Secara keseluruhan hari ini di distribusi cuman market maker-nya masih net buy ya. BQ market maker di saham SIKO untuk saat ini. BQ dan MG itu kayaknya kerjasama ini. Kemudian kemungkinan untuk besok gimana? Karena hari ini ARB ya ada kemungkinan mungkin besok bisa turun lagi ya. Hari ini yang masuk selain BQ ada YPXC ya, XL juga masuk. Ini retail-retail udah mulai masuk. Jadi ya kayaknya besok akan turun dulu ya. Uji psikologi retail apakah nahan floating loss kuat atau enggak ini si XC, XL, YP. Kemungkinan untuk besok sih masih turun ya untuk saham SIKO. Ya, kalau turun kira-kira akan naik lagi di level berapa, bisa perhatikan level ini kalau sampai besok masih turun untuk SIKO, target penurunannya bisa ke harga 220. Jadi kalau misal besok ARB misal besok ARB jangan buru-buru masuk, mungkin di hari lusanya baru diangkat lagi untuk SIKO. Oke, itu untuk saham SIKO. Untuk market makernya sih ada yang nyangkut ya untuk hari ini si BQ nyangkut di 261 ya. Jadi untuk BQ floating loss hari ini di saham SIKO. Selanjutnya kita cek saham Kual. Dan untuk saham Kual hari ini turun lagi kayaknya tadi ya. Turun terus ya. Jadi untuk saham Kual ARB lagi. Apakah sudah ada yang nampung? Ya, trennya masih bearisnya cukup kuat untuk saham Kual. Hati-hati. Hari ini belum ada yang nampung. SF net sell 5M ya. Jadi SF jual barang lagi di saham Kual. Dan nanti market makernya SF. Kemungkinan untuk besok sih masih turun ya. Apakah ARB ya bisa jadi. Karena hari ini belum ada yang nampung. Kemungkinan kira-kira kapan Kual akan naik lagi ya saya juga nggak tahu ya, mungkin nunggu sampai ada yang bandar masuk ya yang melakukan akumulasi di saham Kual. Tapi untuk besok sih masih cenderung turun lagi untuk saham Kual. Buat yang nyangkut di atas ya sabar aja kalau masih mau hold, tapi kalau mau cut loss bisa sebagian dulu ya. Siapa tahu kalau retailnya cut loss nanti ada bandar yang nampung terus dinaikin. Tapi kalau retailnya nggak mau cut loss bagian terus malah average dan itu yang ada malah bandarnya kabur. Oke, itu untuk saham Kual ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBKB ya. Dan untuk Bank Bukopin hari ini tadi naik cukup tinggi. Naik sampai ke level 159 tapi ditarik turun lagi close di harga 149. 159 149 ya 10 poin. Kalau dilihat sih perlawanan ke bawah cukup kuat ya hari ini di saham Bank Bukopin walaupun ditutup surplus. Secara teknikal supportnya di sini di 142. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Bank Bukopin habis reg isu malah harganya turun ya. Hari ini ada yang distribusi SA net sell 17,5 jadi hati-hati. Selain SA, CPBK AK net sell ya di saham Bank Bukopin dan yang jadi market maker hari ini YP SAMG, YP net buy, MG net buy. Kemungkinan yang naikin ini sih YP sama MG terus tadi yang nurunin SA ya, tapi secara keseluruhan hari ini di distribusi untuk Bank Bukopin YP MG average di 150-an, 151, 152. YP MG-nya floating loss, jadi ya masih ada kemungkinan naik sebenarnya untuk Bank Bukopin ya, tapi hanya untuk trading aja saran saya. Kalau yang besok naik kemudian ada floating profit ya, namanya taking profit
aja daripada nanti dibanting oleh MC atau YP. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BFIT Bank Victoria Internasional. Hari ini naik cukup tinggi 10% ya, 10,5% ke harga 147. Kalau secara teknikal sih resistennya ada di area sini 157 ya, jadi 10 poin lagi. Misal besok masih naik, kalau yang udah floating profit bisa perhatikan area sini kalau mau taking profit. Dekat-dekat area sini ya, mungkin di 156, 155. Atau kalau masih mau hold ya nggak apa-apa ya, itu pilihan kalian. Untuk supportnya masih di sini 120. Kalau lihat hari ini candlenya cukup kuat naiknya, kira-kira siapa yang jadi market maker di saham Bank Victoria? Hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP ya, dan ZP ini ZP lokal ya. ZP-nya ZP lokal yang masuk ya, jadi untuk saham BFIT hari ini didominasi oleh lokal dan diakumulasi oleh ZP. Yang jadi market makernya YP, ZP, YP-nya net sell 1,5, ZP-nya net buy 3,6. Average di 140 berarti floating profit ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 24 untuk saham BFIT ZP. Kemungkinan sih untuk besok masih bisa naik lagi, jadi perhatikan level ini kalau mau taking profit. Ini area resisten kuatnya untuk Bank Victoria ya, di area sini gagal breakout terus. Tapi kalau berhasil breakout ya bisa naik lagi lebih tinggi ya. Perhatikan level ini kalau misal besok masih naik, tapi kemungkinan akan dibuka hijau dulu untuk Bank Victoria. Oke, itu untuk BFIT. Selanjutnya kita cek saham Agro dan BRI Agro. Bank Raya Indonesia. Dan untuk agro hari ini tadi sempat naik ya, tadi open gap atas, open di harga 645, sempat ditarik naik, tembus resisten cuman gagal breakout. Jadi untuk Bank Agro resistennya di area sini 665, supportnya di area sini 605. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham agro hari ini tanggal 24 Oktober ada yang akumulasi si CS net by 12,4 ya, dan untuk CS ini hari ini murni akumulasi, tidak melakukan penjualan sama sekali ya, tapi CS-nya ini CS lokal ya, valuasinya 12,4 M dan net pay 12,4. Jadi untuk Bank Agro hari ini diakumulasi oleh lokal ya, CS lokal. Untuk aslinya sendiri net sell AKCCBK net sell setelah keseluruhan diakumulasi oleh CS. Kemudian untuk besok gimana? Kemungkinan kalau mau masuk sih amannya nunggu breakout di atas 640 ya, amannya ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang langsung mau menghaka di saham agro, mengingat hari ini ada yang akumulasi walaupun lokal ya. Kalau kita cek dari tanggal berapa ini, kalau pas di bawah tanggal 18 Oktober ya, kita cek dari tanggal 18 Oktober untuk saham agro CS ya, tapi CS-nya baru masuk hari ini, jadi apakah ini CS mulai akumulasi ya, itu cukup bagus ya. Dan untuk CS-nya average di berapa? Average-nya di 656. Ya, berarti untuk CS baru masuk hari ini nih. Floating loss 1 poin 656. Kemudian sih masih bisa naik lagi harusnya ya, kalaupun turun suatu saat untuk harganya akan dijaga oleh CS. Oke, itu untuk saham agro, kalaupun turun perhatikan saya level ini kalau mau masuk di area 605, tapi kemungkinan sih untuk besok masih bisa naik lagi untuk saham agro, kemungkinan ya. Selanjutnya kita cek saham IPPI. Dan untuk saham IPPI hari ini naik cukup tinggi ya, 27% ke harga 236. Secara teknikal ini juga berhasil breakout resisten ya. Ya, berhasil breakout resisten, target kenaikannya bisa ke arah sini kalau besok masih naik ya. Perhatikan saya level 264 ya. Kalau masih naik, kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham IPPI,
saham IPP hari ini tanggal 25 ya, tanggal 25 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh YP. YP netback 3,8 dan yang jadi market maker hari ini YP market makernya valuasinya 51 M dan netback 3,8. Jadi untuk YP masih punya barang average di 202,222. Di sini floating profit berapa poin nih? Floating profit 6% ya, lumayan loh 6%. Tapi kalau floating profit 6% dan netback-nya cuma 3,8 ya. Ya rawan taking profit juga sih untuk si YP. Tipikalnya kan scalpingan. Jadi kemungkinan untuk besok skenario untuk IPP akan dibuka hijau dulu, habis itu koreksi turun ya kalau YP-nya taking profit. YP di IPP ini scalper ya, scalping ya. Valuasinya 51 dan netback-nya cuma 38. Tapi masih punya barang di sini. Jadi kemungkinan sih harusnya kalau YP langsung taking profit takutnya nanti nggak ada yang nabung, jadi akan mancing-mancing dulu retail atau pemain lain masuk di saham IPPI. Makanya kemungkinan sih untuk besok IPPI akan dibuka hijau dulu. Oke, itu untuk saham IPPI. Selanjutnya kita cek saham Elsa. Dan untuk saham Elsa masih naik ya ke level 336. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau setelah teknikal resistennya di sini di 338 ya. Jadi untuk Elsa kalau bisa breakout di atas 338 harusnya bisa naik lebih tinggi. Kalau melihat history di sini juga ada gap down yang belum ketutup ya. Ini ada sedikit gap down yang belum ketutup. Harusnya bisa nutup gap. Tapi hari ini gagal breakout untuk Elsa. Kalau kita cek transaksinya, Elsa hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi NI netback 12,8 ya, diakumulasi oleh NI AKBK. AKBK-nya asing, jadi asingnya netback, NI juga asing. Jadi diakumulasi oleh NI lokal dan asing juga melakukan masuk di saham Elsa ya. Kemudian untuk besok masih bisa naik lagi. Semoga bisa breakout di atas 338 dan langsung naik ya. Kalau mau masuk ya tetap disclaimer. Kalau mau masuk amannya nunggu breakout aja ya, atau langsung mau nge-HK ya nggak apa-apa, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Elsa hari ini ada yang akumulasi, jadi ada kemungkinan masih bisa naik lagi, mudah-mudahan ya. Kalau naik berhasil breakout di atas ini, target kenaikan selanjutnya ya harusnya paling nggak nutup gap area sini ya. Oke, itu untuk saham Elsa, dan ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.